Shalom, selamat berjumpa kembali Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Mari kita akan sama-sama belajar dengan firman Tuhan. Sebelum kita belajar dengan firman Tuhan, kita akan berdoa. Segala puji hormat dan syukur kami naikkan di hadapan Tuhan, Allah pencipta langit dan bumi, Allah yang di dalam Yesus Kristus. Terima kasih Bapa buat kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami hari ini. Kami akan belajar dengan kebenaran firman-Mu, agar kebenaran firman-Mu terus menolong dan memampukan kami untuk menjalani hidup ini. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita akan kembali belajar dengan firman Tuhan di dalam kitab Wahyu pasal yang ketiga, ayat yang ke-20. Ya. Ayat yang ke-20, yaitu panggilan Tuhan. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk, mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, panggilan Tuhan kepada jemaat yang ada di Laodikia. Jemaat di Laodikia ini jemaat yang sudah dalam kondisi suam-suam kuku. Ya. Panas tidak panas, dingin tidak dingin. Ya. Mungkin kalau ada bahasa yang lebih serem lagi dengan istilah hidup segan, mati tak mau. Ya, itu jemaat yang ada di Laodikia. Nah, kenapa? Karena ayat yang ke-15, ayat ini berkata demikian. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Saudara, jemaat di Laodikia telah mendapatkan teguran dari Allah. Mengapa? Karena jemaat di Laodikia ini, Bapak Ibu Saudara, pada waktu cinta mula-mula, pada waktu kasih mula-mula, cinta pertama dengan Tuhan menggebu-gebu luar biasa. Ya, tidak ada sesuatu pekerjaan yang tidak dikerjakan oleh jemaat yang ada di Laodikia. Dan mereka bisa kerjakan sedemikian rupa sehingga jemaat di Laodikia itu menjadi suatu perhatian Tuhan yang sangat luar biasa. Tetapi ketika kehidupan yang semakin menanjak, ya, ketika pelayanannya semakin bertambah, kondisi ekonominya semakin mapan, saudara, dia lupa, jemaat di Laodikia lupa bahwa sesungguhnya dia harus memperhatikan nilai-nilai rohani yang dia lihat, yang dia perhatikan hanya berkat-berkat jasmani. Merasa dirinya sudah kaya, merasa dirinya sudah berkecukupan, tidak kekurangan apa-apa. Ini saudara, jemaat di Laodikia terlena dengan keadaan. Merasa dirinya sudah kaya, merasa dirinya sudah berlebihan.
karena kekayaan yang semakin bertambah, kesibukan yang semakin bertambah, akhirnya mengurangi nilai-nilai rohani dan dipandang Tuhan sebagai jemaat yang suam-suam. Oleh sebab itu ayat yang ke-19 mengatakan, barang siapa ku kasihi, ia ku tegur dan ku hajar, sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Panggilan Tuhan begitu luar biasa. Ayat yang ke-20 mengatakan, lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk dan mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan dia bersama-sama dengan aku. Saudara, kerinduan hati Tuhan untuk tetap tinggal di dalam jemaat, makan bersama dengan jemaat, hidup bersama dengan jemaat, hidup di tengah-tengah jemaat, itu adalah kerinduan hati Tuhan sepanjang sejarah, sepanjang zaman. Sejak manusia dijadikan, Tuhan rindu untuk senantiasa ada perjumpaan dengan Tuhan. Tetapi sayang, ketika Tuhan datang pada hari senja, manusia sudah tersembunyi. Manusia sudah bersembunyi. Kenapa? Karena dia takut. Saudara, Tuhan rindu sampai hari ini. Hari ini Tuhan mau kepada Bapak, Ibu, Saudara, kepada kita semua, kalau sekiranya kita sudah didapati, sudah merasa mapan, sudah merasa berkecukupan, sudah merasa berkelimpahan, jangan lupa dengan nilai-nilai rohani yang Tuhan harapkan dari setiap kita. Jangan membiarkan rohani kita menjadi rohani yang suam-suam kuku. Hidup segan, mati tak mau. Saudara, itu berbahaya. Mengapa saya katakan berbahaya? Nah, coba kita baca ayat yang ke-16. Jadi, karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Saudara, Tuhan akan memuntahkan jemaat Laodikia. Kenapa? Karena dalam kondisi suam-suam kuku, hidup segan, mati tak mau. Di dalam Alkitab saya menjumpai ada 4 kali kata dimuntahkan. Ya, di dalam Imamat pasal 18, Imamat pasal 20, Ayub pasal 20. Di sana ada kata dimuntahkan. Dan sesuatu yang dimuntahkan pasti sesuatu yang tidak enak. Gambaran contoh yang sederhana, ketika Bapak Ibu Saudara makan sesuatu, mungkin kelihatannya menarik, mungkin kelihatannya enak, tetapi ternyata setelah Bapak Ibu Saudara makan, ternyata di mulut tidak terasa enak, pastilah Bapak Ibu Saudara akan memuntahkan makanan itu. Ya. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, jangan membiarkan hati kita, nurani kita, hidup kita itu menjadi kehidupan yang suam-suam kuku, supaya kita tidak dimuntahkan. Bapak Ibu Saudara, mari kita mau bangkit. Dan untuk bangkit ini Bapak Ibu Saudara dibutuhkan suatu perjuangan. Kenapa saya katakan dibutuhkan suatu perjuangan? Karena Alkitab mengatakan demikian dalam ayat yang ke-21. Barang siapa menang, ia akan kududukkan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya.
Saudara, dibutuhkan suatu perjuangan untuk bangkit, untuk menjadi jemaat yang panas, yang mempunyai gairah, yang semangat, yang menyala-nyala kembali kepada cinta yang mula-mula. Dibutuhkan satu perjuangan sampai mendapatkan satu kemenangan. Pada saat ini kita harus memandang kepada Yesus, Allah yang sudah menang atas maut, dan kemenangan itu diberikan kepada Bapak Ibu Saudara. Jangan biarkan suam-suam kuku itu ada dalam kehidupan kita. Mari kita pastikan bahwa hidup kita hidup yang menyala-nyala sesuai dengan panggilan Tuhan. Allah memanggil Bapak Ibu Saudara, Allah memanggil kita semua supaya kita tetap ada satu persekutuan yang intim dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita sama-sama berdoa dan kita mengucap syukur kepada Tuhan. Segala kemuliaan bagi Tuhan Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkat-Mu, sukacitamu, damai sejahtera-Mu, kemenangan demi kemenangan terjadi atas jemaat-Mu dalam menghadapi segala persoalan masalah, dalam pergumulannya, di dalam menghadapi hidup yang suam-suam kuku. Hari ini kami boleh dibangkitkan bersama-sama dengan Tuhan. Karena Tuhan sudah menang, maka kami pun akan menghadapi satu kemenangan demi kemenangan. Oleh karena Tuhan Yesus Kristus sudah menang, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.